Bab 46. Pangeran mengintip. Mata Yun Ruoiwei berputar sebentar dan berkata dengan serius. Kaisar selalu menyuarakan kebiasaan baik berhemat. Sebagai permaisuri Li, aku sudah seharusnya menjadi teladan. Menghindari pemborosan. Jika kalian tidak makan bersamaku, maka semua makanan ini akan terbuang sia-sia. Dengan demikian, bukankah Kaisar akan menghukumku? Untuk menghindari tuduhan pemborosan ini, kalian semua harus duduk dan makan bersamaku. Ketika para pelayan mendengar itu, mereka langsung segera duduk. Mereka tentu saja tidak ingin permaisuri dihukum. Begini baru benar. Ayo semuanya mulai makan. Selesai bicara, Yun Ruoiwei mengambil sepotong paha ayam panggang dan menggigitnya dengan lahap. Dengan rakus menggigit daging yang lezat dari tulang. Setelah menelan sepotong ayam, dia tidak bisa menahan diri untuk membersihkan sudut bibirnya. Lalu mendesak, "Wow, sudah lama sekali aku tidak makan paha ayam yang begitu lezat seperti ini. Kulitnya yang keemasan, renyah di luar dan lembut di dalam. Ada aroma madu yang harum. Teksturnya benar-benar membuat perutku terharu." Dia berbicara mewakili pemilik tubuh yang malang. Sejak pemilik tubuh menikah dan masuk ke kediaman Pangeran Li setengah tahun yang lalu, ia benar-benar belum pernah makan makanan selezat ini. Melihat permaisuri makan dengan lahap, para pelayan satu persatu tidak bisa menahan diri dan mulai makan. Mereka memiliki nasib yang lebih buruk daripada permaisuri. Permaisuri sudah setengah tahun tidak makan paha ayam. Sedangkan mereka belum tentu bisa makan paha ayam satu kali dalam seumur hidup mereka. Sehingga semuanya mulai makan dengan gembira. Dan dalam sekejap, meja makan menjadi sangat ramai. Setelah mereka semua menjadi akrab, tidak ada lagi rasa kikuk. Jiwer, sesuai dengan namanya, sangat mahir dalam minum alkohol. Begitu Yun Ruoiwei memberikan perintah, beberapa pelayan segera mulai minum alkohol sambil bermain permainan minum. Setelah bermain hingga puas, semuanya mabuk berat. Fenger mendesak. Paviliun Feiyue belum pernah seceria ini sebelumnya. Hari ini adalah hari paling bahagia bagi mereka. Setelah melihat semua orang minum hingga begitu bahagia, Yun Ruoiwei tidak bisa menahan diri dan juga minum beberapa gelas secara diam-diam. Kemampuannya minum sangat rendah, jadi dia segera mabuk setelah minum beberapa gelas. Dan tubuhnya dengan lembut bersandar di meja. Tak lama kemudian, wajahnya sudah merah seperti kepiting rebus. Dan tubuhnya goyah. Tiba-tiba, dia berdiri di atas meja dan berteriak kepada semua orang. "Bagaimana jika aku membuat puisi untuk kalian?" "Wow, permaisuri bisa membuat puisi," kata Fenger dengan tidak percaya. Sebelum usianya 10 tahun, karena cantik, permaisuri sangat berharga bagi kediaman Perdana Menteri. Jadi dia mendapatkan pendidikan yang baik. Perdana Menteri Yun secara khusus mengundang guru-guru terkenal untuk mengajarinya seni musik, seni lukis, kaligrafi, dan puisi. Tujuannya adalah untuk mendidiknya menjadi seorang permaisuri atau bahkan ratu. Sayangnya, setelah wajahnya rusak, Perdana Menteri Yun meninggalkannya dan tidak pernah lagi mengundang guru terkenal untuk mengajarinya. Dirinya sendiri juga merasa putus asa dan tidak mau belajar. Seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan melupakan semua yang dia pelajari sebelumnya. Sehingga dia tidak bisa lagi membuat puisi. Namun karena hari ini permaisuri begitu bahagia, jadi Fenger pun membiarkannya. Yun Ruoiwei berpikir sejenak.
dan dengan keadaan mabuk mulai melantunkan puisi. Di hadapan minuman kita bernyanyi. Kehidupan manusia akan seberapa lama? Seperti embun pagi yang cepat menguap. Hari kemarin sudah penuh kesulitan. Bagaimana kita dapat mengatasi kegelisahan? Hanya dengan minuman yang kuat seperti anggur legendaris. Baru bisa menghilangkan kerinduanku padanya. Aku tetap merenung sampai saat ini. Wow, itu puisi yang bagus. Wenger dan yang lainnya terkesan. Mereka pun tepuk tangan. Bagaimana bisa permaisuri begitu hebat membuat puisi? Dan puisinya juga begitu bagus. Ketika Chu Xuanchen tiba di pavilion Feiyue, dia melihat pemandangan di mana Yun Ruoiwei berdiri di atas meja dengan kepala mendongak ke atas, memegang botol anggur, dan dengan penuh gaya, menuangkan anggur ke mulutnya. Yun Ruoiwei melepaskan sepatu dan kaos kakinya, menampakkan sepasang kaki putih seperti salju yang manis dan menggemaskan. Setiap jari kakinya berkilau seperti butiran anggur yang bulat dan bercahaya. Angin sejuk menerpa rambut panjangnya, mengungkap wajah kecilnya yang cantik dan halus, membuatnya terlihat kesepian dan penuh kesedihan. Seolah dia adalah seorang dewi kayangan yang turun ke dunia manusia. Bersambung. Bab 47. Melempar pangeran dengan sepatu. Melihat adegan ini, Chu Xuanchen terdiam. Dia belum pernah melihat permaisuri seperti ini. Begitu menarik. Ketidakpedulian dan kebebasan yang begitu alami. Hal ini tidak pernah dia lihat sebelumnya. Chu Xuanchen tak pernah menyangka bahwa permaisuri juga bisa membuat puisi. Dan puisinya begitu bagus. Cahaya keraguan muncul di mata Chu Xuanchen. Dulu Yun Ruoiwei tidak bisa apa-apa. Sama sekali tidak bisa membuat puisi. Bagaimana mungkin dalam sekejap dia bisa membuat puisi? Pada saat ini, Wenger dengan khawatir melihat ke Yun Ruoiwei. Permaisuri, kenapa Anda melepas sepatu? Jika pangeran melihat permaisuri dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan marah. Aku tidak peduli padanya. Aku bisa melakukan apapun yang aku sukai. Apa hubungannya dengannya? Yun Ruoiwei berkata dengan santai. Namun, bukankah dulu permaisuri sangat takut jika pangeran mengkritik permaisuri? Itu dulu. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Yun Ruoiwei yang dulu menyukainya. Dia bahkan bisa mengorbankan harga diri dan merendahkan dirinya demi orang itu. Yun Ruoiwei sekarang telah berubah. Dia tidak akan pernah berjuang mati-matian demi seorang pria. Bahkan lebih tidak akan hidup demi orang lain. Dia hanya akan hidup untuk dirinya sendiri. Setelah Yun Ruoiwei selesai bicara, dia mendongak dan minum lagi. Hebat. Sungguh hebat. Tak jauh dari sana, sesosok orang berpakaian berwarna perak muncul. Chu Xuanchen bertepuk tangan sambil berjalan mendekat. Yun Ruoiwei kaget mendengar suara ini. Kakinya tergelincir dan jatuh keras ke lantai, membuat pantatnya kesakitan. Dia menyipitkan mata dan melihat dengan cermat. Di bawah sinar bulan, Chu Xuanchen mengenakan jubah sutra perak dan sedang berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin. Penampilannya selalu sangat rapi, mewah. Dia mengenakan ikat pinggang giok di pinggangnya, mahkota giok di kepalanya. Rambut hitamnya diikat dengan rapi, beberapa terurai ke belakang. Wajahnya sangat tampan, seolah diukir oleh tukang pahat yang sangat terampil. Sangat tampan hingga membuat orang iri. Angin sepoi-sepoi membuat jubah peraknya terangkat. Dia berpakaian putih seperti malaikat, dengan penampilan yang luar biasa. Jubah peraknya berkilauan,
terlihat seperti bintang yang muncul dan menghilang. Sangat menawan. Ketika para pelayan melihat Chu Xuanchen, semuanya langsung sadar dan segera berlutut di lantai. Hormat pada pangeran. Namun, Yun Ruoiwei masih mabuk. Dia sama sekali tidak sadar. Ketika melihat para pelayannya berlutut, ia segera memelototi mereka. Siapa dia? Kenapa kalian berlutut? Cepat berdiri. Jangan berlutut padanya. Permaisuri. Dia adalah pangeran. Cepat. Kenakan sepatu Anda. Fenger dengan cepat mencari sepatu dan mencoba membantu Yun Ruoiwei mengenakannya. Namun Yun Ruoiwei tiba-tiba merampas sepatu itu darinya dan melemparkannya ke arah Chu Xuanchen. Pangeran apaan? Aku tidak mengenalnya. Untuk apa kalian takut padanya? Cepat bangun. Setelah berkata begitu, dia dengan marah melempar kedua sepatunya dan sepatu-sepatu itu mendarat di tubuh Chu Xuanchen. Wajah Chu Xuanchen seketika menjadi gelap. Yun Ruoiwei, apakah kamu sudah bosan hidup? Chu Xuanchen meraih salah satu sepatu dan bersiap untuk melemparkannya. Namun dia menyadari bahwa sepatu tersebut ada aroma harum bedak. Sama sekali tidak berbau busuk. Dia selalu mengira bahwa sepatu wanita dan pria sama. Semuanya pasti memiliki bau. Namun tak disangka, sepatu milik Yun Ruoiwei justru harum. Ketika Fener melihat pangeran sudah marah, ia tahu betapa kejamnya pangeran terhadap permaisuri. Dia segera berlutut di kaki Chu Xuanchen dan berkata sambil menangis, "Pangeran jangan marah. Permaisuri sedang mabuk." Permaisuri yang sedang mabuk memiliki nyali yang sangat besar. Bahkan berani memukul pangeran dengan sepatu. Tidak seperti sebelumnya yang selalu patuh pada pangeran. Oleh karena itu pangeran pasti akan marah. Chu Xuanchen awalnya berencana untuk menghukum Yun Ruoiwei karena mabuk. Tapi dia menyadari bahwa tidak ada peraturan di istana yang melarang permaisuri untuk minum alkohol. Dia melihat sendiri betapa bahagianya Yun Ruoiwei tadi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Dia berjalan mendekat, meraih dagu Yun Ruoiwei, dan berkata dengan tegas, "Siapa yang mengizinkanmu minum alkohol di sini? Sebagai seorang permaisuri, kamu tidak berperilaku dengan baik. Bertingkah laku seperti orang gila. Membuat kediamanku menjadi kacau balau. Apakah ini sikap yang semestinya dimiliki seorang permaisuri?" Bersambung.